Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang muraqabatullah. Muraqabatullah yaitu meyakini dan merasa bahwasanya senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hendaknya menghadirkan dalam dirinya perasaan tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya dan senantiasa mengawasi apa yang dia lakukan. Dan terlalu banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha melihat dan Maha mendengar. Hampir setiap lembaran Al-Quran yang kita buka, maka kita akan dapati pernyataan tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha sami'un basir, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Innallaha wa kana Allahu sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Banyak ayat seperti ini. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus dan Maha mengetahui. Terutama kalau kita berbicara tentang sifat ilmu, terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah sungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, bersama dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu Allah yang detail, yang mengetahui secara rinci, apa yang ada, apa saja yang terjadi di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan? Seluruh yang Allah ciptakan, bukankah alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara detail? Bahkan satu butir debu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh debu yang ada di alam semesta ini diketahui ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la yabisin wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah kunci-kunci perkara-perkara yang gaib, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui seluruh apa yang ada di daratan dan seluruh apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Allah mengetahui pergerakan daun tersebut dan Allah tahu kapan daun itu jatuh dan kepada daun tersebut Allah tahu seluruhnya. Wala habatin fi dhulumatil ard, bahkan biji yang dimasukkan dalam tanah, Allah pun mengetahui bagaimana pergerakan biji tersebut, bagaimana dia menumbuhkan tumbuhan. Allah mengetahui meskipun terbenam dalam tanah. Wala ratbin wala yabisin, dan tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering illa fi kitabim mubin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang alam semesta ini adalah secara detail. Dan ini membantah pendapat Ibnu Sina yang menyatakan bahwasanya pengetahuan Allah hanyalah secara global dan tidak detail.
Oleh karena sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali dan yang lainnya mengatakan bahwa Ibnu Sina telah keluar dari Islam. Kenapa? Di antaranya karena dia menyatakan ilmu Allah secara global tidak detail. Dia mengatakan bahwasanya secara detail Allah tidak mengetahui. Ilmu Allah adalah hanya secara global, dan ini pendapat orang-orang falasifah, dan ini adalah pendapat yang batil. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah jelaskan tentang alam semesta secara detail. Demikian juga tentang manusia pun secara detail, tentang makhluknya. Kita ini Allah mengetahui apa yang kita lakukan secara detail. Bukan cuma yang zahir yang Allah ketahui, bahkan yang ada dalam hati pun Allah mengetahui. Yang zahir seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asirru qaulakum aw jaharu bi, innahu alimun bi dzati sudur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkanlah secara diam-diam perkataan kalian, aw jaharu bi, atau kalian nampakkan dengan keras perkataan kalian, sama saja bagi Allah, tidak ada bedanya. Apa kalian bicara dengan berbisik-bisik, ataukah kalian sembunyikan dalam hati kalian, ataukah kalian ucapkan dengan keras, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innahu alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Lirikan mata kita tatkala kita melihat hal yang haram diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, lirikan mata kita. Demikian juga gerak-gerik hati kita. Semuanya diketahui Allah secara detail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, wa ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kalian menyembunyikan apa yang dalam dada kalian, atau kalian tampakkan, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuhu Allah, Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati ma fil ard, bahkan seluruhnya Allah mengetahui apa yang di langit, bukan cuma apa yang dalam dada kalian. Jangankan apa yang dalam dada kalian, yang apa di langit dan apa yang ada di bumi, Allah mengetahuinya. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, kata Allah. Allah ajarkan, ingatkan kepada kita. Kata Allah, ketahuilah wahai hamba-hambaku, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Apa yang disembunyikan oleh jiwa-jiwa kalian, Allah Maha mengetahuinya. Fahdharu, oleh karenanya hati-hatilah. Kata Allah, hati-hatilah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang merenungkan tentang ayat-ayat ini, Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita sadar bahwasanya dimanapun kita berada, baik dilihat oleh orang maupun tatkala tidak ada yang melihat kita, maka Allah mengetahui kita dan mengetahui apa yang kita lakukan secara detail. Dan kita hendaknya menghadirkan perasaan ini, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala apa yang kita lakukan. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan muraqabatullah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan betapa banyak faedah dari sikap ini, muraqabatullah, merasa bahwasanya Allah mengawasi kita. Banyak faedah yang bisa kita peroleh, terutama dalam akhirat kita. Yang pertama, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, bahwasanya seorang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya akan lebih khusyuk. Ibadahnya akan apa? Lebih khusyuk. Oleh karenanya tatkala Jibril alaihissalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu Jibril alaihissalam datang dalam bentuk manusia, menjelma sebagai manusia, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam. Di antaranya Jibril alaihissalam bertanya tentang ihsan. Sehingga para ulama menyatakan bahwasanya, ya, agama ini dibagi menjadi tiga, ya. Bahwasanya ada namanya Islam, kemudian ada namanya iman, kemudian namanya ihsan. Islam adalah himpunan yang paling besar. Di dalam Islam ada iman yang lebih kecil lagi, tingkatannya lebih tinggi. Dalam himpunan tersebut ada lagi yang lebih kecil lagi, yang namanya ihsan, yang lebih tinggi daripada iman dan Islam. Derajat ihsan lebih tinggi daripada derajat iman dan lebih tinggi daripada derajat Islam. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Sungguhnya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kau tidak mampu melihat Allah, seakan yakinlah bahwasanya Allah melihat apa yang kau lakukan. Allah melihat engkau. Fa innallaha yara. Sungguhnya Allah melihat engkau. Ikhwani fillah azanallahu alaikum. Seorang
tatkala meyakini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia meyakini Allah sedang menilai ibadah dia. Bagaimana dia tidak khusyuk? Bagaimana dia tidak khusyuk? Allah Subhanahu wa taala orang yang sedang salat, jika dia merasa Allah sedang melihat dia sedang melakukan gerakan salat, maka dia akan salatnya lebih khusyuk. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat dia dan Allah sedang menilai apa yang dia lakukan. Kapan seorang lalai, perasaan ini lalai dari dirinya, kapan perasaan Allah melihat dia lepas dari dirinya, maka sedemikian itu pula hilang kekhusyukannya. Hilang kekhusyukannya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim." Dan bertawakal engkau wahai Muhammad kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, lagi Maha Penyayang. Siapa? Alladzi yaraka hina taqum. Yang telah melihat engkau, yang sedang melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala melihat perubahan gerak tubuhmu bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mengatakan alladzi yaraka hina taqum, yaitu Allah yang melihat engkau tatkala engkau sedang berdiri. Tatkala orang sedang berdiri ingin bertakbir Allahu akbar dan dia yakin Allah melihat dia, maka dia akan khusyuk. Wa taqalluba fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin. Demikian tatkala engkau bergerak sedang salat, rukukmu, sujudmu, bangkit dari sujudmu, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini maka dia pasti khusyuk. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tatkala seorang salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya dia sedang bermunajat, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan kalau ada orang sedang salat kemudian disyuting, kemudian syutingan tersebut ditayangkan di channel-channel televisi. Kira-kira salatnya tenang atau tidak? Tenang, orang sedang perhatikan dia salat. Tentu dia salatnya tenang. Allahu akbar, meskipun ada nyamuk dia tidak peduli. Karena kalau dia gerak-gerak akan kelihatan di televisi, orang semua, oh ini salatnya gerak-gerak. Dia sedang di dalam pantauan dan penilaian banyak orang. Sehingga dia berusaha salat sekhusyuk-khusyuknya. Ya. Karena dia tahu orang sedang melihat dia salat. Ini penilaian manusia. Kalau kita tahu bahwasanya salat kita disyuting dan ditayangkan langsung dilihat oleh banyak orang, maka dia akan salat sekhusyuk, orang itu tersebut akan salat sekhusyuk-khusyuknya. Bagaimana lagi jika yang memantaunya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fillah azanillahu alaikum, orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih khusyuk dalam beribadah, bukan cuma sekedar salat. Kalau dia berzikir, dia lihat Allah Subhanahu wa taala sedang melihat dia berzikir, sedang melihat dia bertasbih, sedang melihat dia bertakbir, sedang melihat dia bertahlil. Tatkala dia baca Quran, dia tahu Allah sedang melihat dia baca Quran. Maka dia lebih khusyuk dalam apa? Baca Qurannya. Dia malu kalau seandainya dia baca Quran sambil tidak serius ya. Dia malu sehingga dia lebih khusyuk dalam ibadah. Ini yang pertama, keutamaan dari muraqabatullah. Yang kedua, keutamaan dari muraqabatullah itu seorang lebih ikhlas dalam beribadah. Seorang lebih ikhlas dalam beribadah. Tadi kita telah jelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengetahui gerakan luar kita, bahkan bukan hanya mengetahui lirikan mata kita, bahkan gerak-gerik hati kita Allah pun mengetahui. Wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui isi hati kalian, fahdharu, maka hati-hatilah. Apa saja niat kita yang terbetik dalam hati kita, apakah riya, apakah ujub, apakah hasad, ya, semuanya Allah mengetahui dengan detail. Meskipun tidak ada yang melihatnya. Allah mengetahui gerak-gerik hati kita. Innahu alimun bidzati sudur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Seorang yang mengetahui bahwasanya Allah menilai gerak-gerik hatinya, maka dia akan bisa lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama menyebutkan tentang hadis yang masyhur yang kita ketahui bersama tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, hari yang sangat mengerikan, tatkala matahari turun dalam jarak 1 mil, hari yang sangat panas, tatkala para manusia berdatangan menemui para anbiya, menemui para nabi, minta agar mereka memberi syafaat. Bahkan para nabi tidak ada yang berani beri syafaat. Nabi Adam alaihissalam didatangi oleh mereka dan mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya orang-orang, bapaknya manusia, nenek moyangnya manusia. Khalaqakallahu biyadayk, khalaqakallahu biyadayh wa asjada laka malaikatahu, wahai Adam, Allah telah menciptakan engkau dengan 2 tangannya dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepadamu. Amatara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi sulit yang kami hadapi? Ishfa' lana 'inda rabbik, ya Adam, berilah syafaat bagi kami. Kata Adam, ya, nafsi, ya, saya telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya telah melanggar apa?
perintah. Allah telah melarang saya untuk mendekati sebuah pohon dan saya dekati. Kata Allah, kata Adam, idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada nabi selainku. Nafsi, masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Antum bayangkan, ini Nabi Adam alaihissalam telah melakukan suatu dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam alaihissalam telah melakukan maksiat dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat tersebut Adam telah bertobat darinya, dan Allah telah menerima taubat Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Allah telah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi meskipun sudah diterima taubatnya, Adam alaihissalam masih malu tatkala pada hari tersebut. Hari yang sangat mengerikan. Hingga Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari tersebut setiap orang akan mengingat seluruh yang pernah dia lakukan. Maksiat yang pernah dia lakukan akan dia ingat. Bahkan termasuk maksiat yang dia sudah bertobat darinya, bahkan telah diterima tobatnya oleh Allah. Buktinya Adam alaihissalam. Tobatnya sudah diterima, akan tapi dia mengatakan saya pernah bermaksiat kepada Allah. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lainnya. Akhirnya orang-orang pun pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman, ya Ibrahim, engkau adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Ama tara nahnu fi, tidak kau lihat apa yang kami sedang hadapi? Mereka dalam keadaan sulit, matahari dengan jarak 1 mil. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan juga, saya pernah berdosa 3 kali. Disebut 1, 2, 3, dan semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dustanya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dusta karena kepentingan pribadi, tidak. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ingat dengan dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan, idhab ila ghairi, pergilah. Itu kondisi yang sangat genting tatkala itu, dengan jarak matahari 1 mil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari tersebut, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beberapa orang yang kata para ulama, mereka melakukan amalan tersebut karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh seperti ya, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka yakin Allah sedang mengawasi dia. Oleh karenanya ada seorang yang berjalan menuju menziarahi saudaranya di suatu kampung yang lain. Ya. Meskipun tidak ada yang tahu dia sedang pergi menuju ke berziarah mengunjungi saudaranya yang lain, tapi Allah tahu. Maka Allah pun mengutus malaikat ala madrajatihi. Allah utus malaikat, kemudian malaikat itu bertanya kepada dia, "Kenapa kau pergi ke kampung sebelah?" Kata dia, "Karena ada saudara yang ingin saya kunjungi." "Apakah kau ke sana ada sesuatu, ada keperluan duniawi?" Kata dia, "Tidak." Dia pergi meskipun tidak ada yang tahu. Dia berjalan ingin mengunjungi temannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahuinya. Oleh karena Allah mengirim seorang malaikat untuk bertanya kepada dia. Di antara 7 golongan tersebut seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, diajak untuk berzina. Wa qala inni akhafullah, dan dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut kepada Allah? Padahal tidak ada yang melihat dia untuk bermaksiat berzina dengan wanita tersebut, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dia lakukan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Tidaklah laki-laki mencari wanita kecuali yang seperti ini. Cari yang kaya dan cantik. Kalau cantik tidak kaya perlu istikharah. Kalau kaya tidak cantik lebih-lebih lagi perlu istikharah. Tapi kalau cantik kaya enggak perlu istikharah, langsung maju. Artinya apa yang dicari oleh seorang adalah cantik dan kaya raya. Dan demikian yang Allah menguji orang tersebut. Diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi di antaranya orang yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rajulun dzakarallaha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang yang dia berzikir kepada Allah tatkala sendirian, kemudian dia menangis. Kenapa? Karena dia tahu Allah sedang melihat dia. Meskipun tidak ada orang yang melihat dia berzikir, meskipun tidak ada orang yang melihat dia berzikir, dia bisa menangis. Kenapa? Dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Oleh karena orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan mudah lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
Kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia tidak peduli, tidak ada yang tahu. Bahkan tangan kanan yang merupakan sahabat dekat tangan kiri, di mana saja ada tangan kanan di sudut tangan kiri, di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri senantiasa membantu. Dan tangan kiri mengetahui seluruh apa yang dikerjakan oleh tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan amalan dia sampai-sampai sahabat dekatnya, tangan kirinya tidak mengetahui. Kenapa dia mampu untuk melakukan demikian? Karena dia tahu Allah mengetahui. Karena dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli, tidak ada yang tahu. Dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Oleh ikhwani fillah azanillahu yakum, seorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan, maka dia akan lebih mudah beramal saleh, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan di antara bentuk muraqabah yang paling tinggi, ya, yang tadi pernah disebut oleh para ulama adalah tadi masalah hati, meyakini bahwasanya Allah mengetahui gerak-gerik hati. Dalam satu hadis, lihat bagaimana tentang seorang yang dia merasa Allah mengetahui isi hatinya. Tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian mereka berlindung atau bernaung dalam goa tersebut. Tiba-tiba ada satu batu besar yang jatuh kemudian menutup pintu goa, sehingga akhirnya mereka pun bertiga mengatakan, kita berdoa dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Masing-masing berdoa. Ada yang satu berbakti kepada ibunya, ada satu yang meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik perhatian saya adalah orang yang ketiga. Dia mengatakan, orang yang ketiga, dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam. Dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu anni ista'jartu ajiran bi farqin min dhuratin fa ataituhu wa abadaka an ya'khudha. Intinya dia menceritakan, ya Allah, sungguhnya Engkau tahu saya pernah mempekerjakan para pekerja, dan seluruh pekerja sudah saya berikan upahnya kecuali satu orang. Ada upahnya sedikit saya kasih, dia tinggalkan sebelum dia mengambil upah tersebut. Kemudian kata dia, fa'amattu ila dzalikal faraqi fa sara'tuhu hatta istaraitu minhu baqaran wa ra'iyaha thumma ja'a fa qala ya Abdullah a'tini haqqi. Intinya dia mengatakan bahwasanya akhirnya saya pun upah yang sedikit tadi saya olah akhirnya berkembang dan berkembang. Orang itu pergi, dia tidak mengambil upahnya tadi, tapi upah tersebut saya olah dan akhirnya saya berkembang upah tersebut. Maka saya belikan pun sapi, saya belikan kambing, saya belikan hewan-hewan seluruhnya. Ikhwani fillah azanillahu yakum. Setelah itu akhirnya banyaklah sapi, kambing dan onta hasil dari olahan upah tersebut. Setelah beberapa lama datanglah pemilik upah tadi. Ini setelah bertahun-tahun tentunya. Setelah berkembang biak, ya artinya kalau sapi berkembang biak lama, butuh waktu yang banyak sehingga sapi tersebut menjadi banyak, onta tersebut menjadi banyak, kambing tersebut menjadi banyak. Ini jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba orang tersebut datang, kata dia, ya Abdullah a'tini haqqi. Kata dia, Abdullah, mana gaji saya yang dulu? Maka dia mengatakan, kullu ma ra'ait, seluruh yang kau lihat ini semua gaji milikmu. Kata dia, Abdullah, la tastahzi' bi. Wahai kata dia, Abdullah, jangan kau ejek saya. Karena dia tahu gaji dia cuma apa? Sedikit. Kok sekarang menjadi puluhan onta, puluhan kambing, banyak sekali. Dia bilang, ini semua milikmu. Maka pun orang ini pun mengambil seluruh onta-onta, seluruh kambing-kambing dan seluruh sapi-sapi, dibawa pergi dan tidak disisakan sedikit pun buat dia. Artinya paling tidak dia bilang, terima kasih, ini 5 buat kamu atau 10 buat kamu. Enggak, ini dia bawa pergi semuanya dan meskipun 1 ekor tidak ditinggalkan. Kalau kita enak saja, gajimu cuma sedikit, ambil. Artinya orang ini subhanallah, tatkala dia mengembangkan upah orang ini tidak mengetahui kalau upahnya bakalan diolah oleh orang tersebut. Niat dia mengolah upah ini kenapa? Karena siapa? Karena Allah, dia ingin orang ini. Dan Allah mengetahui bahwasanya niat dia mengolah upah ini untuk kepentingan pemilik upah ini. Dan tidak ada yang mengetahui niat dia kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tahu Allah mengetahui niatnya.
Tatkala orang tersebut, kita bisa saja berubah pikiran. Orang itu datang, mana ini tatkala begitu berkembang banyaknya, kita bilang ini upahmu cuma sedikit. Dan dia tidak akan marah orang tersebut. Tidak akan marah orang tersebut. Tetapi karena dia tahu Allah mengetahui niat dia tatkala berbuat, dia tidak merubah niatnya. Ini muraqabah yang tingkat tinggi. Oleh karena orang seperti ini mudah ikhlas. Kenapa? Dia mengetahui Allah mengetahui niatnya. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Dia tahu Allah mengetahui niatnya. Oleh karena disebutkan tatkala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga Yahya bin Ma'in, keduanya berniat untuk berjalan menuju ke Yaman menemui Abdul Razak As-San'ani, al-hadis guru mereka. Sebelum mereka pergi ke Yaman, ke San'a, mereka mampir ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji. Tiba-tiba dan Yahya bin Ma'in pernah ketemu dengan Abdul Razak As-San'ani. Tiba-tiba mereka sedang berhaji, kata Yahya bin Ma'in, "Wahai Ahmad, Abdul Razak sudah ada hadir, dia juga ikut hajian atau dia ikut umrah di hadapan kita. Sudah kita tidak perlu pergi ke Yaman, jauh, pulang pergi 1 bulan. Ngapain? Kita ambil ilmu dari dia sekarang aja di sini." Imam Ahmad tidak mau. Kata Imam Ahmad, Allah telah mengetahui niatku untuk pergi ke Yaman dan aku tidak ingin Allah melihat niatku berubah. Artinya Yahya bin Abdul Razak sudah depan dia, Imam Ahmad tetap tidak mau, dia ingin tetap pergi kemana ke Yaman. Ini luar biasa orang seperti ini. Mengetahui bahwa setiap niatnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu, jika seorang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa niatnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwani fillah azanillahu, sebagaimana disebut oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, agar orang mudah untuk ikhlas adalah seorang tatkala bermuamalah dengan orang lain, dia hendaknya meyakini dalam dirinya bahwasanya muamalah dia dengan Allah bukan dengan orang tersebut. Misalnya dia hendak bersedekah, dia sekarang beruang misalnya 100.000 atau 1 juta ingin dia berikan kepada seorang yang miskin. Tatkala dia memberikan uang tersebut, hendaknya niat dia muamalah dia dengan Allah. Dia, Allah sedang melihat saya memberi sedekah 1 juta dan Allah sudah mengetahui, cukup bagi dia, cukup. Yang penting Allah tahu, selesai perkara. Adapun urusan nanti orang ini terima kasih atau tidak dia pedulikan. Mau nanti dia marah-marah atau dia mengatakan kurang atau dia makan terima kasih atau dia memuji, dia tidak pedulikan. Yang penting Allah tahu saya sudah menyumbang, selesai. Oleh karenanya seorang akan lebih mudah ikhlas jika dia mengetahui muamalah dia dengan makhluk sesungguhnya merupakan muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan perasaan seperti ini, maka Anda akan bahagia, ya. Dan Anda akan lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang yang masuk surga, kata mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami memberi makan kepada kalian wahai orang-orang miskin liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak butuh jaza, balasan dari kalian, wala syukura, dan kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Orang yang seperti ini dia akan lebih mudah ikhlas karena dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Tatkala dia bermuamalah, sungguhnya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia baik sama istrinya, istrinya mungkin ngomel-ngomel, dia sabar. Kenapa dia bisa sabar? Dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia sedang bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah, karena Allah yang merintahkan dia untuk berbuat baik kepada keluarganya. Sehingga setiap ibadah yang dilakukan akan mudah dia lakukan karena dia tahu Allah mengetahuinya dan Allah mencatatnya dan Allah akan membalasnya. Ini mudahkan seorang untuk lebih ikhlas dalam beramal saleh. Kemudian di antara manfaat muraqabatullah, meyakini Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, dan ini yang paling penting adalah lebih mudah kita untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Terutama tatkala tidak ada orang yang melihat kita. Sungguhnya terlalu banyak, ya. Allah sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah tatkala tidak ada yang melihat. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada yang melihat, namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ganjarannya? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang besar. Jika dia sedang bersendirian, berdua-duaan dengan seorang wanita, diajak berzina, kemudian mengatakan saya takut kepada Allah, maka tatkala itu Allah beri ampunan kepada dia dan Allah siapkan ganjaran yang besar kepada dia. Tatkala dia bersendirian, kemudian di kamar, kemudian mungkin ada gambar-gambar yang tidak benar atau acara yang tidak benar, ya, tidak ada yang melihat dia, kemudian dia pun menundukkan pandangannya, yakinlah tatkala itu Allah turunkan ampunan bagi dia dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Rabb-nya,
takut dengan keagungan Rabbnya, jannatan, bagi dia 2 surga. Kata para ulama ahli tafsir, orang ini hendak bermaksiat, tidak ada yang lihat dia. Tiba-tiba dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah melihat dia, maka dia pun tinggalkan. Bagi dia Allah berikan 2 surga. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala di hari kiamat kelak, wa uzlifatil jannah, surga ditampakkan, dimunculkan, ghairu ba'id, dan dekat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Ini adalah surga yang Allah janjikan bagi setiap orang yang senantiasa bertobat dan menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat tatkala orang-orang tidak ada yang melihat. Kata Allah, siapa mereka? Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, tatkala tidak ada orang yang melihat dia. Ini ketakwaan yang sesungguhnya. Bertakwa kepada Allah bukan tatkala di hadapan banyak orang, tetapi tatkala tidak ada orang yang melihat, dia tetap bertakwa kepada Allah. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang ujian Allah terhadap orang-orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Seperti Allah pernah menguji para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sedikit hewan buruan yang mudah diraih dengan tombak-tombak kalian dan tangan-tangan kalian. Buat apa? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat. Jadi disebutkan dalam buku-buku tafsir, suatu saat para sahabat berumrah atau berhaji, dan kita tahu bahwasanya orang yang umrah atau haji melaksanakan ihram, memakai pakaian ihram, dan orang yang ihram dilarang untuk berburu. Orang-orang yang ihram dilarang untuk apa? Berburu. Suatu saat mereka para sahabat terjebak dengan kondisi yang mereka sangat lapar tatkala itu. Mereka merasakan lapar yang sangat luar biasa. Padahal mereka dalam umrah dan mereka tidak boleh berburu hewan. Kita tahu perjalanan dari Mekah ke Madinah ke Mekah jauh, 400 km. Itu perjalanan yang jauh. Sementara dilarang untuk berburu hewan darat. Kalau hewan laut boleh, tapi hewan darat tidak boleh berburu. Dan mereka dalam keadaan lapar. Tiba-tiba Allah menguji mereka. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada mereka? Allah rubah hewan-hewan tersebut menjadi jinak. Tanaluhu aydikum wa rimahukum. Mudah untuk diambil, bahkan tadinya mungkin ada hewan yang liar, tiba-tiba datang menyerahkan diri. Tinggal nih ambil, tinggal disembelih. Mudah. Ini para sahabat heran tatkala itu, kok mudah sekali datang hewan-hewan tersebut. Yang buat siapa? Allah sengaja menguji mereka. Tapi mereka siapa? Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu aturan. Allah melarang, mereka tinggalkan. Meskipun hewan yang tersebut yang biasanya liar datang menyerahkan diri untuk disembelih, mereka tahu bahwa ini ujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tinggalkan. Allah menguji mereka dalam Al-Qur'an. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihatnya. Contohnya yang Allah luar biasa, contoh kita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Warawadathu allati huwa fi baitihi an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Tatkala sang wanita permaisuri merayu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menyebutkan tentang sekitar 10 ujian yang sedang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, bagaimana sang permaisuri merayu Nabi Yusuf alaihissalam, dan ujian yang luar biasa. Tidak ada yang bisa bertahan dengan ujian tersebut kecuali orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bagaimana ujian Nabi Yusuf alaihissalam, seorang wanita yang sangat cantik jelita, permaisuri. Kalau ada seorang raja, apakah memilih istri yang jelek? Tidak mungkin ada raja cari istri yang jelek. Kalau bisa dia mengadakan sayembara, siapa yang merasa cantik datang ya, untuk dijadikan apa? Istri saya. Ini permaisuri, istri raja, sudah pasti istrinya tersebut cantik jelita. Kemudian apa? Ghallaqatil abwab, sang permaisuri telah menutup seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Inilah ujian yang paling berbahaya. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu semuanya ditutup. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, semuanya apa? Ditutup. Sehingga sangat aman. Kalau orang buka pintu pertama masih ada pintu kedua. Orang pintu kedua dibuka masih ada pintu ketiga. Jadi amannya luar biasa. Tidak ada yang tahu. Kemudian apa? Warawadatu, dia yang mulai merayu. Ini ujian berat. Perempuannya yang apa? Menggoda.
Nah, kebanyakan laki yang menggoda perempuannya pura-pura tidak mau. Sekarang sebaliknya perempuannya yang menggoda, mulai ya sudah lanjut aja. Ini ujian berat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf masih muda dan orang muda syahwatnya lagi besar-besarnya. Nabi Yusuf manusia dan juga dia punya hasrat. Dia masih muda berbeda dengan orang tua. Oleh karenanya merupakan orang yang sangat tercela kalau sudah tua masih berzina. Kata Nabi SAW, 3 orang yang disiksa oleh Allah dan tidak akan dipandang oleh Allah, tidak ajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya Usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Kenapa? Sudah tua kok masih aja berzina. Kalau masih muda juga dosa besar, tapi lebih parah kalau sudah tua berzina. Nabi Yusuf alaihissalam masih muda dan semangat dia untuk memuaskan hasratnya lebih besar daripada orang tua. Ini ujian tersendiri bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tidak mungkin. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga orang asing. Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di Palestina, kemudian sekarang sedang berada di Mesir. Seandainya kalau dia bermaksiat, ketahuan, tidak ada keluarga yang dipermalukan. Oleh karenanya orang terkadang mencuri, terkadang mencurinya di kampung sebelah. Kalau mencuri di kampung sendiri nggak enak, ketahuan, malu sama tetangga. Apa kata tetangga? Kamu anak siapa? Tapi kalau mencuri di Irian Jaya dari Kalimantan nggak jadi masalah. Mau digebukin orang pun tidak ada yang malu. Karena Nabi Yusuf alaihissalam tatkala itu dihadapi dengan ujian yang luar biasa, akan tapi Allah menyelamatkan dia. Allah menyelamatkan dia. Ini adalah contoh yang luar biasa bagaimana seorang yang bertakwa kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat. Oleh karenanya ada kisah yang disebutkan oleh teman-teman saya di Jamiah Islamiyah di Islamic University tentang Yusufnya Islam Madinah. Yusufnya Islam, Universitas Islam Madinah. Ada suatu saat kejadian dalam satu kamar, kita kan biasanya gabung-gabung. Orang Indonesia, saya saja satu kamar tinggal sama orang Bangladesh sama orang Afrika. Saya tinggal satu kamar sama orang Bangladesh, orang Afrika. Jadi masalah orang Afrika tidak suka AC, orang Bangladesh suka AC. Dua-duanya guru karate. Saya sih pasrah saja, mau dingin mau apa sih, saya nggak berani komentar. Kalau waktunya lagi pas yang dingin-dingin ya tinggal pakai selimut. Kalau orang Afrika lagi matiin AC, saya buka selimut. Karena tidak mungkin saya ikut campur sementara mereka dua guru-guru karate. Suatu saat di satu kamar, kalau tidak salah di Wihda 2, menurut cerita yang sampai kepada saya di Wihda 2, yaitu di asrama nomor 2. Ada kamar di situ, ada Afrika, ada Rusia. Jadi satu kamar 4 orang. Di satu saat ada orang Afrika, ada orang Rusia. Orang Rusia tahu putih-putih orangnya, itu tidak putih besar, putih ya. Orang Afrika juga tinggal di situ. Suatu saat mereka sudah saatnya pulang, mau sebentar lagi liburan musim panas, pulang ke kampung masing-masing. Kita tahu kita di sana belajar 9 bulan, 3 bulan apa? Liburan. Jadi seperti saya dulu 5 tahun meninggalkan istri ya. Maksudnya 5 tahun tersebut setiap tahun saya belajar 9 bulan, 3 bulan apa? Liburan. Jadi 9 bulan menuntut ilmu, 3 bulan mengamalkan. Rupanya kita biasa kalau mau pulang kita beli hadiah-hadiah, macam-macam hadiah buat istri, buat anak-anak. Orang Rusia ini dia beli cadar, beli apa? Jilbab. Kemudian dia pun pakai jilbab tersebut untuk dia lihat cocok atau tidak gitu, dia pakai. Tahu-tahu ada orang Afrika masuk, kata dia, dipanggil sini katanya. Orang Afrika itu, oh kata dia, dia teriak, kata dia, di sini, kata dia takut, dia lari, kata dia lari dari ketakutan, masya Allah. Ini Yusufnya Jamiah ini. Dia takut tidak mau berzina sama orang jenggotan itu. Cuma dia pakai cadar jadi dikira perempuan, putih baru putih. Kok ada perempuan di sini? Maka dia pun apa? Kabur. Dia kabur sampai disebutkan dia jatuh sampai dibawa ke rumah sakit karena kaburnya jatuh di tangga ya. Artinya ada orang seperti ini, ikhwani fillah azanillahu yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan. Oleh karena di antara hal yang membantu kita untuk bertakwa kepada Allah tatkala kita bersendirian, itu kita ingat bahwasanya tatkala kita melakukan sesuatu meskipun tidak ada yang melihat, bahwasanya banyak yang akan menjadi saksi. Pendengaran kita, penglihatan kita menjadi saksi, kulit kita menjadi saksi. Ya, kaki kita, tangan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari tersebut kami akan kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara dengan kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Bahkan kulit, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'.
Mereka orang penduduk neraka berkata, protes kepada kulit-kulit mereka. Kenapa kalian kulit-kulit menjadi saksi atas apa yang kami lakukan? Kulit-kulit berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami dijadikan Allah bisa berbicara. Kata Allah, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladzi bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Kalian tidak akan bisa sembunyi, kata Allah Subhanahu wa taala, atas persaksian penglihatan kalian, atas persaksian pendengaran kalian, atas persaksian kulit-kulit kalian. Semuanya akan menjadi saksi. Akan tapi kenapa kalian bermaksiat? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tapi kalian menyangka Allah tidak mengetahui sebagian yang kalian lakukan. Kapan seorang berani bermaksiat? Karena dia lalai dari ayat, dia merasa Allah mungkin tidak perhatikan. Ya. Sehingga tatkala dia tidak menghadirkan muraqabatullah, maka dia mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak mungkin orang selamat. Kemudian perhatikan, tubuh kita akan menjadi saksi. Di antara yang menjadi saksi adalah malaikat. Ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yaf'aluna ma taf'alun. Allah, malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan. Seorang tatkala di kamarnya sendirian, malaikat hadir bersama dia dan siap mencatat apa yang dia lakukan. Kemudian menjadi saksi bukan cuma malaikat, oleh karena malulah kepada malaikat. Tidak cuma malaikat menjadi saksi, bahkan ada catatan amal. Bukankah malaikat mencatat semuanya di mana catatan amal, dan buku catatan amal tersebut akan dihadirkan, dibuka pada hari kiamat untuk kita baca. Iqra kitabak, bacalah buku. Ini jadi saksi. Kemudian yang menjadi saksi di antaranya sebagian ulama berpendapat bumi menjadi saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari tersebut bumi menyampaikan tentang kabar-kabarnya. Sebagaimana dimanapun kita melakukan kemaksiatan, sesungguhnya kita tetap bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi tersebut akan menjadi saksi atas maksiat yang kita lakukan. Dimanapun, kapanpun akan menjadi saksi. Tidak mungkin kita bermaksiat kecuali di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui. Taruhlah semua sakit tidak ada, Allah pun Maha mengetahui. Apalagi kemudian Allah mengetahuinya. Dan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bukti tersebut, maka seorang tidak akan bisa lari dari sidang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah dari muraqabatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan kepada kita rasa takwa dan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dilihat oleh orang banyak maupun tatkala kita bersendirian. Sungguh mengagumkan kepada saya perkataan Syuhnun, salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah. Dia mengatakan bahwasanya janganlah engkau menjadi musuh syaitan tatkala engkau di hadapan banyak orang, tetapi engkau menjadi sahabat syaitan tatkala engkau sedang bersendirian. Tatkala di hadapan banyak orang kita seakan-akan menampakkan membenci kemungkaran, kita mengingkari kemungkaran. Namun tatkala kita bersendirian, justru kita menjadi sahabat syaitan, justru kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan sebagian salaf, dia mengatakan, ada yang mengatakan la taj'alillaha ahwana nadhirina ilaik. Jangan kau menjadikan Allah adalah yang paling rendah di hadapanmu dibandingkan orang-orang yang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang ingin bermaksiat, tahu-tahu ada anak kecil lihat dia akan malu. Kalau dia hendak bermaksiat, tahu-tahu ada muridnya yang lihat dia hendak bermaksiat, dia akan malu. Lantas tatkala tidak ada semua orang Allah yang lihat, dia tidak malu. Tatkala hanya Allah yang lihat, dia tidak malu. Berarti dia merendahkan Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Apakah jika kita sering terjebak dalam dosa, masihkah Allah mengampuni kita? Iya, kalau kita terjebak dalam dosa, namun kita senantiasa bertobat, kita berdosa, kita bertobat, namun harus memenuhi persyaratan tobat. Tobat persyaratannya apa? Di antaranya meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Yang ketiga, menyesali. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti kita terjerumus lagi, itu urusan lain. Tetapi kalau orang bertobat namun tidak ada tekad untuk tidak kembali, ini berarti tidak terpenuhi taubatnya. Seperti orang yang bertobat di bulan Ramadan. Lagi bulan Ramadan ya, enggak enak sama Allah Subhanahu wa taala.
Kita berhenti dulu main judi lah, nanti aja habis Ramadan. Nah, ini berarti tidak diterima taubatnya. Kenapa? Dia sudah bertekad untuk apa? Kembali. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang diterima oleh Allah adalah dia bertekad untuk tidak kembali. Suatu saat dia terjebak lagi, maka ini dosa berikutnya. Dosa yang pertama sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ya. Harus dua-duanya dijawab. Apakah dialog antara Allah dan Nabi Zakaria dalam Al-Quran terjadi secara langsung? Zahirnya iya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin Yahya, bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari atiyya. Tatkala mengatakan, ya Allah. Ya, dia mengatakan Nabi Yahya ingin agar Allah memberikan dia anak. Jadi, kenapa kata para ulama di antaranya Nabi Yahya tatkala melihat Nabi Yahya sudah tua, istrinya mandul sementara dia sudah tua. Secara sebab mustahil. Secara sebab mustahil bisa punya anak. Istri mandul dia sudah tua, kapan bisa punya anak? Ya. Namun ternyata Allah mengabulkan. Disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria tatkala masuk di Maryam, wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Dia mendapati Maryam dalam mihrabnya tiba-tiba ada makanan yang dihidangkan kepada Maryam. Nabi Zakaria bertanya, "Dari mana kau dapat makanan ini?" Kata dia, "Dari Allah Subhanahu wa taala." Maka terbetiklah bahwasanya ada, meskipun tidak ada sebab, Allah bisa mendatangkan akibat. Oleh karenanya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkataan sebagian ulama. Maka dia pun berdoa tatkala itu meskipun istrinya sudah tua, kemudian sudah mandul, namun dia yakin Allah bisa menimbulkan akibat tanpa sebab. Ada satu sebab yang belum dia lakukan, tinggal berdoa. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Ya, maka Allah mengatakan, "Inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Yahya, wahai Zakaria, kami akan memberikan kepada engkau keturunan yang kami namakan Yahya, dan belum ada orang yang bernama Yahya sebelumnya. Sampai Nabi Yahya itu yang pilihkan namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Anna yakunu li gulam?" Wahai Allah, bagaimana saya bisa punya anak sementara wa kanat imraati akhirah, istriku sudah tua dan mandul, wa qad balagtu minal kibari atiyya, dan saya juga sudah tua, bagaimana bisa punya anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin." Kata Allah, itu mudah bagiku. "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a." Bukankah aku telah menciptakan engkau dan kau sebelumnya belum tidak ada apa-apa? Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu atau tidak? Bisa. Apalagi sekarang ada ayah, ada ibu, hanya saja ibunya mandul. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberi anugerah berupa Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria. Zahirnya terjadi perbincangan. Nabi Yahya mengatakan ini, Allah balas. Nabi Yahya mengatakan zahir dari ayat tersebut ada perbincangan secara langsung. Allah alam bisawab. Saya sendiri belum membaca tafsir secara khusus masalah ini, tapi zahir dari ayat tersebut seakan-akan ada perbincangan secara langsung. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja, insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.